6 terpidana dan pengacara Dede juga akan mendatangi Barreskrim Polri terkait laporan yang dilayangkan kubu Aep dan Ibtu Rudiana. Ya mungkin Gimana Mang? gitu ya, yang di dalam mungkin masih mikirnya tahu nih bisa enggak gitu kan. Iya. Cuma karena lagi viral aja gitu. Ya gua nggak tahu lah gimana gitu persentase keberhasilannya. Tapi begitu muncul kesaksian Dede, serempak mereka semua yakin anjir beneran ada harapan. Iya gitu loh, ya. bener loh. Makanya sampai sepecah itu. Berarti kan apa ya? Ini kalau nggak salah ini Eka Sandi. Iya, itu Eka Sandi Bang yang pakai peci itu Bang. Ya, pasang badan buat adenya Aldi. Dia berkorban buat adenya dia biar bisa keluar gitu. Itu hatinya ibaratnya kan. Iya, dan apa ya? Selembut itu ya Mang. Sendirilah gitu istilahnya ya. Akhirnya pecah lah. Iya. Gak sabar. Sama Bang, gue juga nggak sabar kalau itu dia. Kita kasih nextnya Nyo. Nyo. Yes. Kemarin ternyata di akhir press release ya, teman-teman wartawan karena di waktu yang bersamaan somasi itu keluar langsung nge-cross check. Kang ada somasi nih gitu. Kepada Kang Dedi, kepada Dede, juga kepada Akbar. Gimana tanggapannya? Di sini Kang Dedi langsung memberikan tanggapan. Dan yang paling aku salut itu dari Dede. Dede di awal emang Dede mau minta maaf. Enggak, buat apa minta maaf? Terus nanti ada pertanyaan lagi dan ini jawaban Dede keren banget. Kita dengerin dulu cek-cek. Ayo, play. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi. Iya. Setannya di somasi itu sama Pak Ibtu Rudiana. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan. Oh iya, sorry dipotong, mohon maaf. Berarti si bapak itu kadang percaya sama kerasukannya dong. Iya kan? 11. Iya gak? Sedangkan itu gak pernah terjadi gitu. Kalau kata si siapa namanya Dede gak pernah ngelihat ada pelemparan dan segala macam. Iya anjir, plek ketiplek sama kesurupan. Bener. Cuma maksudnya gini loh Mang, mau percaya atau enggak itu kan ya udah terserah gitu ya. Cuman maksudnya ya kalau di urusan hukum nggak bisa kan? Nggak bisa disatuin. Berasas ke sana gitu, berlandaskan dari sana. Astaga, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Sampai menyebut nama Egy dan diperkosa, yang ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Itu aja kan nggak apa-apa, takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya mereka kata jangan deh. Baik, saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Asik. Gila. Respect Dede, respect gue bener-bener respect banget, anjir. Dan keluarganya kata Dede itu yang aku tangkap di sini. Dede udah ini bener-bener udah nggak takut, bener-bener udah pasang badan guys. Mau ngapain dengan apa ya ibarat dengan kondisi, dengan mindset ya gue di penjara. Siap di penjara. Jadi udah bener-bener udah nothing tulus. Tapi jadi begitu takut-takutin somasi ke si Dede udah. Yang lain sih penting bebas gitu ya. Terpidana dan keluarganya udah ya, maksudnya kan endingnya di penjara. Dia keluar pun dia udah masih iya case yang paling buruknya yaitu dia di penjara, dia udah ready. Iya udah ready. Bener-bener udah siap mental semuanya. Gila. Tadi ngelihat kakak kan di sebelah sana kakaknya sama ini punya pada begini bangga banget sama Dede. Iya. Dede. Gak cuman mereka doang yang bangga, kayaknya netizen semua. Semuanya bangga. Sekarang udah iya benar. Semenjak ada press release ini Santuy People juga semuanya udah bangga ya karena dia pasti bang mengakui bahkan dia kayak mungkin buat ngekat proses yang ribet segala macam udah putar aja gue yang di dalam mereka keluar. Makanya
makanya nggak salah Kang Deddy memperjuangkan gitu. Kita kasih nextnya. Yes. Ninyo. Yes. Salah satu apa ya bentuk apresiasi Kang Deddy karena Deddy udah mau jujur ibaratnya gitu kan membantu menyelesaikan keruwetan wadidaw masalah ini. Nih, kita wow. Play. Ya kan? Nanti ini Dede kalau udah ini selesai, Dede bisa ikut kerja dengan saya. Amin lah. Ya kan? Nah, pertama kan pendidikan anaknya 2. Iya. Pendidikan anaknya dua-duanya udah saya jamin, saya perguruan tinggi urusan saya. Alhamdulillah. Ya, tiap bulan Makasih. anaknya dari saya, nggak apa-apa. Gitu, udah tenang kan? Kang Deddy. Cari istri siapa tahu nanti dapat. Nanti lagi. Jadi Dede kalau misalkan ya apes-apesnya harus masuk UI gitu. Tapi anaknya udah terjamin, Mang. Soal anak-anaknya udah dikepung Iya. semua sama Kang Deddy. Iya, udah sampai perguruan tinggi ya bener. Nanti kalaupun udah beres, jadi gini tadi yang aku tangkap ya, jadi nanti setelah ini selesai kerja sama saya ya gitu ya. Iya karena dengan viralnya ya mungkin dikenal ya takutnya jadi nggak ada yang percaya untuk mempekerjakan. Iya udah gue yang take over gitu. Ini ibaratnya apresiasi buat kejujuran Anda. Buat kejujuran si Bang Dede ini. Di ending momen menarik lagi meluncur. Yes. Nio. Yes. Dorongan dari kakak dan ibunya gitu dengan satu tujuan, ayo dek ngomong, lepasin yang di dalam gitu. Ya walaupun ternyata tadi setelah ditonton gitu kan, emang nontonnya kakak sama ibunya tuh sebenarnya nggak tahu kronologi fullnya. Taunya cuma Dede terlibat sebagai saksi gitu. Seperti apa kan ada kerumitan ya makanya Dede coba jelasin seperti apa sih gitu, siapa tahu bisa membuka dan menolong yang di dalam gitu. Kakaknya pun kaget kejadian sebenarnya waktu nonton video Kang Deddy katanya. Dan ini momen menarik nih Ciki. Play. Makanya kan perang batin dia selama 8 tahun. Ayo dek cepat keluar. Tinggal kamu doang saksi yang belum up di media. Ingat masa depan mereka, ingat masa depan anak-anak kamu. Kamu juga butuh hidup ke depannya. Kamu juga pasti punya keluarga baru. Ya kita keluarga bisa dorong itu agar Dede kuat ngadepin semuanya. Dan ini saya harus hormat sama ini. Terima kasih loh. Terima kasih banyak loh Bu. Ya. Sama saya juga terima kasih banyak. Aku dari udah. Ya, terima kasih ya. Kita sudah melakukan berbuat kemanusiaan, menyelamatkan orang, menjunjung tinggi. Sedih gue guys, anjir. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih Pak. Terima kasih. Coba saya nggak bisa. Ya. Ketulusan dan doa seorang ibu itu adalah jalan menuju kemuliaan bagi anak-anaknya. Sampai cium tangan Kang Deddy, gila. Merinding banget, respect banget sama keluarganya. Karena apa nih, mohon maaf bukan maksud membandingkan ya. Kalau misalkan Santai People nonton yang saat Kang Deddy datengin ke keluarganya Ayab gitu, ada bokapnya, ada adiknya. Simple jawabannya, nggak tahu, nggak pernah komunikasi. Nggak tahu, terakhir sih katanya di Bandung gitu. Ke uaknya yang nggak tahu, dia jarang-jarang dia pindah-pindah gitu. Ini justru yang kebalikannya Bang, kebalikannya Bang. Dari keluarga yang dorong. Kebalikannya, keluar. Jadi tidak ada upaya menyembunyikan, justru dia mendorong gitu. Dorong. Buat berkata yang sejujur-jujurnya. Ya. Bisa banget. Terus dengan ngedorong juga tahu potensinya, apalagi kan udah jelas dilaporkan, tahu potensinya. Lu pas respect sama keluarganya Dede, sama ibunya respect sama Dede. Respect banget, iya. Semuanya mas ada tipe semuanya respect. Jadi gak percuma kalau sekarang tuh ibaratnya diprotek bener-bener sama Kang Deddy gitu. Iya. Ini salah satunya meluncur. Just. Nio. Yes. Pagi ini itu Dede diantar Kang Deddy langsung. Kang Deddy langsung yang nganter untuk ke LPSK untuk meminta perlindungan untuk dijadikan justice kolaborator. Kang Deddy-nya langsung yang datang. Ciki-ciki bawa. Play. Pagi semuanya. Hari ini saya sama Dede dan bentar lagi tim kuasa hukum Peradi akan ke kantor LPSK ya. LPSK, ya kan? Ngapain deh ke LPSK? Perlindungan sebagai saksi. Minta perlindungan sebagai saksi. Lihat dong. Udah mantep gak Om? Keren. Nah, ini namanya 3D. Tahu nggak singkatan 3D? Dedi, Dede, Duda.
Aku tapi salfok si Dede kayak jejak si Gundul ya. Ah. Iya mirip banget senyum-senyum. Iya, sama Bang Heru. Tapi di Sama sini Bang Heru Gundul. guna apa ya, datang ke LPSK ya guna dapat perlindungan gitu. Karena dia kan mau dijadikan justice kolaborator gitu biar nanti dapat pertimbangan lah gitu. Iya syukur-syukur nggak perlu dapat bui. Iya. Amin lah emang. Karena netizen juga pasti kepengennya karena dengan kejujuran Dede, keberanian Dede, mungkin teman-teman netizen juga pengennya ya ya jangan sampai dibui gitu. Enggak lah, Misalnya moga-moga ya gitu. Tapi menarik ya hukuman di luar penjara aja. Maksudnya tuh nggak boleh berbuat kejahatan gitu. Disampaikan oleh Bang Farhad Abbas. Jujur. Cus. Nih ya. Yes. Setelah aku tengok-tengok, Yes. ternyata yang bisa bikin Saka Total senyum lepas tuh Bang Farhad Abbas dari Iya. kegiatannya. Sentilan-sentilan menusuk. Hari ini seluruh tim pengacara Saka Total sama yang senior, Aloy, yang junior, tapi saya anggap semuanya adalah orang yang memiliki waktu dan menyempatkan waktunya itu waktu saya itu adalah Luar biasa sih. Kalau ilmu tidak ada waktu buat apa, tapi kalau ada waktu pasti kita dapat ilmu. Iya. Terima kasih. Hari ini LPSK telah merilis bahwa kamu dilindungi oleh LPSK. Jadi jangan takut lagi. Saat kamu pilih untuk diamankan tanpa pesawat sekalipun itu adalah urusan negara. Dari 9 pengaju untuk LPSK dengan saksi, hanya satu-satunya klien kami. Saka-saka yang dianggap jujur yang lolos dengan psikologis. Berarti kamu itu adalah dianggap yang memberikan keterangan yang rasio. Yang lain itu hanya ingin memberi kesaksian tapi banyak bohongnya. Nah, saya menilai seperti itu. Jadi ini lembaga negara yang melindungi saksi bukan melindungi penjahat. Jadi penjahat-penjahat berani kalian melakukan perlindungan LPSK, ketahuan berbohong. Langkah awal, baru satu langkah ingin berbohong aja udah kental. Baru satu langkah. Apalagi untuk langkah nanti ketemu saya di persidangan. Oleh karena itu apresiasi buat lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan kami minta supaya seluruh masyarakat Kota Cirebon bisa hadir pada persidangan tanggal 24 nanti hari Rabu. Siap. Awal digital gitu ya. Kawan-kawan di sini, Refli, Khairudin, Bang Aloy, Novi dari Lampung, Bang Aris dari London, dari Inggris ini. Kemudian Oh iya, hari ini pas di tag video ini, jadi ini pas banget sama PK-nya Saka Total guys. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini boleh deh nonton video Saka Total dulu, baru balik lagi nonton video ini. Soalnya kan video ini nggak live. Ya oke? Kalian boleh deh nonton video Saka Total, PK Saka Total dulu dan beri dukungan di sana. Komen-komen di live streamingnya juga boleh. pernah dipanggil pengadilan tapi bilang datang oleh Pak Rubiana. Ya betul kan begitu seperti itu. Dan dia bohong. Tidak ada kejadian-kejadian mengecewakan yang ada berada di lokasi yang tersebut. Jadi buat orang-orang yang melindungi grup saksi-saksi tersebut yang menjadi pahlawan kesiangan, atau dia menjadi pahlawan membela siapa, udahlah kalian bertobat, kemudian harus fair mengakui bahwa ada kesalahan atau rekayasa penyidikan. Iya benar, kebenaran adalah di atas segalanya guys. Bahkan mereka menggunakan segala upaya untuk melaporkan kita polisi, memancing dengan kesombongan, kekasaran, tapi baru hanya sedikit kalimat Farhad Abbas saja, mereka sudah kalang kabut, sudah pusing. Nah, jadi Saka mereka udah kalah 2-0 lagi, udah 20-0 kalau kalah. Tahu tuh. Memang Farhad Abbas ngelawan mereka itu, mereka ngelawan saya semua. Tapi dengan pertolongan Allah dan dukungan netizen, hari ini Saka Total menjadi orang yang dianggap jujur, bukan membohong. Jadi 9 itu kalau yang aku tangkap ya, satunya kan Saka Total yang dia approve, 8-nya enggak. Nah 8 yang enggak itu yang aku tangkap itu dari kubu yang nanti akan berlawanan dengan Bang Farhad Abbas. Aku sempat mau bedah ya, Pak Suroto kemungkinan kan minta dilihat LPSK ya kan, dia ada pengajuan kan waktu itu kan kemungkinan, tapi belum tahu juga, belum konfirmasi dugaanku Pak Suroto, Pak RT Pasren, Kavi, iya. Pak
AF juga mungkin dan beberapa yang memberatkan gitu, makanya dicengin banget. Dan ini juga dirilis resmi sama pihak LPSK-nya Nyo ada. Mau kita langsung ke sana? Langsung. Lucu. Nih Nyo. Yes. LPSK menolak perlindungan dari pihak sebelah. Sementara dan menerima Saka Tatal. LPSK independen. Cek wawa. Asik. LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM dan PS itu Peggy Setiawan kah? dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimana apa Pasren? 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam berikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten, berubah-ubah. Ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan kemarin juga sudah mengikuti bagaimana putusan dalam rangka pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka PS telah dinyatakan oleh PN Bandung, dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK untuk didalami lebih lanjut. LA tuh kemungkinan Liga Akbar ya. SD siapa ya? SU Suroto mungkin ya. PS apa Pasren kali ya? Mungkin. Ini kalau kita beda di komennya kan ada yang ngebeda ya, AR, SU, PS, NK. RU, DN, FR ditolak, siapa aja ya katanya. SD dan LA ditolak tapi masih bisa mengajukan kembali. SA diterima. Oh bukan NK, MK, Muhammad Kafi. AR mungkin AF Raur gitu. Suroto, PS mungkin Pasren. Mungkin MK ya itu Muhammad MK, Kafi. bukan RU. Masa? Nggak tahu. DN, FR ditolak. Kalau SD sama LA ditolak karena kan pra-peradilan kemarin udah beres gitu. SD itu siapa ya? Ya itulah pokoknya mah ya. Dikasih inisialnya bingung gitu. Iya. Pokoknya mah kurang lebih itulah ya, yang aku ingat ada Pak Suroto, LA tuh pasti Liga Akbar, Suroto, PS apa Pasren gitu kali ya. Gak tau lah, pokoknya itulah ya intinya mah ya, dari pihak sebelah ditolak dan dari pihak Saka Tatal diterima. Saka Tatal dari ini kan berapa, 1, 2, 3, 4, jadi 8 7, 8, 9. Oh 9 ya? 2, iya 9. Jadi dari batch yang bareng sama Saka Tatal dari 9 total 8 ditolak. 1 Saka Tatal diterima. Yoi. Siap-siap. Hari ini Bang pas video ini di tag. Kita kasih nextnya. Ya. Yes. Jelang tempur besok. Persidangan PK ya. Sekarang boleh hari tenang ya, relax dulu ya. Ini ada momen nyantai-nyantai para pengacara hebat yang berjuang untuk PK-nya Saka Tatal. Ceki-ceki wah. Hey. Ini para pengacara Saka Tatal, pengacara ketat. Ini Mbak Novi dari Lampung, ini suaminya Mbak Novi, Mas Aris dari Lampung, ini pengacara Ibu Titin. Ini petarung. Ini orang-orang hebat, orang-orang yang siap memperjuangkan PK-nya Saka Tatal. Selamat Mas, Bu, selamat sukses. Luar biasa. Iya, dia sampai ngomong Ibu Titi yang hebat, salut luar biasa. Dari 2016 gila. 8 tahun punya spirit fight yang sama gitu dengan medan tempur yang berbeda ya. Tapi aku yang sama ini yang posting pribadi official. Aku nggak tahu ini akun aslinya apa bukan ya. Iya. Tadi sama juga apakah memang bikin akun buat apa namanya mempromosikan PK, mengawal PK iya, gitu, atau buat berbagi informasi gitu. Nggak tahu nih akun asli apa enggak, nanti perlu dikonfirmasi lagi gitu ya. Ini benar-benar fighter ya. Semoga ya hasilnya sehat selalu Bu Titin ya.
para netizen, sesuai dengan keinginan para kuasa hukumnya, dan yang paling penting sesuai dengan kebenarannya ya. Yes, amin. Yes. Yang soal Kang Deddy, apa sih alasan disomasinya? Ada sedikit highlight dari press release kemarin yang di-repost sama wartawan merah. Lady go, ceki-ceki. Iya. Masalah Deddy Mulyadi ini juga kami somasi, dia itu menjadi detektif dadakan, di mana dia mewawancarai macam-macam dan menyebar luaskan berita-berita yang tidak benar ini. Kami waktu di Cirebon pernah juga memberi pemberitahuan supaya stop, jangan melakukan hal itu, tetapi tetap saja. Jadi kami minta supaya meluruskan keterangannya dan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dalam waktu 3 kali 24 jam sejak hari ini. Kalau enggak, kita akan melakukan upaya hukum pidana, ya. Ya, itu alasannya. Jadi karena menurut Ibu Elsa ini, Kang Deddy itu gak nonton film Frozen, enggak, maksudnya Kang Deddy itu jadi detektif dadakan di kasus ini katanya ya, menginvestigasi terus menyebar luaskan segala macam itu kalau menurut Bu Elsa. Iya. Ya, aku sih no comment ya. Aku juga no comment. Ya. Soalnya. Iya. Ada juga yang apa ya, Bu Elsa yang diundang di TV One dan berspekulasi bahwa Dede itu ditunggangi sesuatu. Ceki-ceki meluncur. Yes. Ini yo, katanya ada yang menunggangi Dede. Si Dede enggak ditunggangi. Ceki-ceki wow. Play. Dan saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, Siapa ditunggangi? saya merasa itu. Untuk apa, Bu? Siapa Nah, yang itu yang menunggangi? lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain saya mesti minta maaf, ya berarti hari kedua kita laporkan. Baik. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun. Iya. Siapa yang diuntungkan Bu sebenarnya? Ya, Tidak kan ada tujuannya apa saya nggak mau mengira-ngira ya. Tapi yang jelas kalau di Udahlah Bu Elsa. Semuanya nggak ngajuin PK, baru sekarang PK rame-rame. Dan nokumnya laporan polisi kan nggak bisa. Nokum itu adalah fakta yang tersulit, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya, yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporin itu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong, berarti ada duit dong. Ya kan, ini logika bodoh saja ya. Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang, misalnya pejuang-pejuang sakarawat maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Dan yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada Ibtu Rudiana. Itu mah temen Mang Bodol. Aku no komen. Bingung mau ngomenin apa. Tapi aku yakin mungkin komentar dari orang ini bisa mewakili semua. Gue juga no komen bang. Mau ngomong takut salah, ngeri-ngeri juga. Takut disomasi juga ini. Waduh, Firdaus. Apa salah Deddy Mulyadi? Ternyata Deddy Mulyadi mau disandingkan dengan si Fitra dan Elsa Karin. Emang siapa Elsa Karin? Mau nunjuk pengacara Ibtu Rudiana, dia dalam dinasti, dia bisa memegang Ibtu Rudiana. Belajar dulu masalah hukum acara atau masalah konstruksi hukum, gitu loh. Jadi jangan sampai ngaco ini, gitu loh. Polisi dan tentara itu ada biro hukumnya, Pak. Gitu loh. Karena undang-undangnya berbeda dengan sipil. Polisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, TNI nomor 34. Gitu loh. Itu berkaitan langsung, itu profesi, Pak. Nggak bisa yang namanya profesi itu diwakili oleh orang lain gitu. Kalau masalah itu benar dengan statement bahwa si
melaporkan atau menginformasi seorang Deddy Mulyadi yang dia kan udah dibilangin haknya Deddy Mulyadi dong karena dia punya bukti laporan itu Rudiana nggak ada masalah gitu loh. Iya mungkin sudah bisa diwakilkan ya para sensitive people ya, netizen gitu kalau mau berkomentar, aduh takut ya udah diwakilkan nih barusan ya, tuh ya. Aduh, kali ini sisi apa ya, pemilih sisi yang benar ya Bang Daus ya, banyak dukungannya, banyak yang komen setuju semuanya netizen. Kita meluncur ke lasnya. Ninyo, lastnya dari kemarin saat press release yang somasi itu, ini ada banyak momen yang bagus yang kelewat ini, Mama ngecicil aja ya. Ini ada saat momen teman-teman jurnalis atau teman-teman wartawan agak diomelin gitu ya. Ceki Bapak. Ini kan waktu diinterogasi oleh Reskrim kan Pak Rudiana di sini, dia tahu. Terus udah tuh biasanya polisi memberitahu si A ini, si B ini, ya tahu gitu, bukan berarti Rudiana itu membuat satu cerita si A perannya begini, si B peran, itu pengakuan dari mereka. Kalau menurut fakta kan itu pengakuan, bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu, waktu diinterogasi kan aku semua kalau jadi polisi bisa tahu karena sehari-hari sama polisi. Lalu soal apa namanya hukum yang Pak Rudiana itu bilang Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Pak Rudiana itu dia bilang sendiri kalau ada lokasi dan segala macam, sedangkan dari tunggu itu ada pisau kan si Vina itu kena potongan pisau. Waduh. Kalau itu kan kena pukulan. Ngeri juga ya. Aduh. Waduh. Wadidaw. Tuh,